dengan prestasi yang bagus, maka saudara nanti juga bisa mencari beberapa sumber biaya, ya, biaya untuk beasiswa. Misalnya di Kaltim Cermelang itu atau Kaltim Tuntas itu ada namanya jalur prestasi, sehingga kalau nilainya tinggi itu bisa saja nanti akan mendapatkan namanya Kaltim Tuntas yang akan dibiayai seluruh proses pendidikan selama 3 tahun atau 4 tahun itu akan dibiayai seluruhnya. Atau yang ngikutin yang prestasi yang stimulan. Kalau stimulan itu per semester itu bisa diusulkan. Kalau tidak yang tuntas berarti yang stimulan. Itu pun juga berdasarkan ranking nilai. Oleh karena itu berlomba-lombalah untuk mencapai nilai yang tertinggi supaya nanti bisa mendapatkan sumber-sumber biaya di samping biaya yang ada. Kemudian juga yang berkaitan dengan biaya ini kalau sekiranya nanti mahasiswa bermasalah berkaitan dengan biaya, tolong dikonsultasikan kepada PA masing-masing. PA, jadi kita tidak melayani secara keseluruhan keberatan dan sebagainya, tapi silakan konsultasi dengan PA. PA nanti yang akan memfasilitasi seperti apa jalan keluarnya, termasuk mencari sumber-sumber biaya yang barangkali bisa dicari, baik itu melalui pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah. Itu saya kira untuk penekanan saja kepada mahasiswa sekalian. Selamat datang kembali ke Poltekkes Kaltim. Selamat belajar kembali, jaga kesehatan, kemudian juga jaga juga kondisi supaya nanti tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik. Dan nanti kemungkinan ini kan sudah onsite ya. Jadi sebagian besar mata kuliahnya akan diajarkan secara onsite. Sudah ada ketentuan, ada onsite-nya itu di kampus, tapi sebagian juga akan diatur melalui daring ya. Jadi ada pembelajaran Philip-nya itu sekitar 30%, kemudian pembelajaran daring, ya, daring itu maksudnya Vicon ya, video conference, dan ada pembelajaran onsite. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan karakteristik setiap prodi. Intinya semua kegiatan pembelajaran silakan diikuti dengan baik agar nantinya bisa lulus tepat waktu dan bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Saya kira itu arahan dari saya. Selamat belajar dan selamat mengikuti BIMTEK ini. Semoga kalian semua, teman-teman sekolah sekalian, Ajeng ini bisa sukses di Poltekkes Kaltim, membawa Poltekkes ini menjadi lebih besar dan berjaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas arahannya. Mudahan bisa dipedomani oleh seluruh mahasiswa sehingga perkuliahan di Poltekkes Kaltim bisa berjalan lancar sampai lulus, begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita ke acara inti kita hari ini, yaitu bimbingan teknis untuk pengisian SIP atau Sistem Informasi Pendidikan, khususnya untuk pengisian KRS hari ini. Tapi mungkin nanti kalau ada yang lain-lain bisa ditambahkan Pak Hidayat ya. Waktu dan tempat saya persilahkan seluas-luasnya untuk Pak Hidayat. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Direktur, Pak Wakil Direktur 1, Kasubag Akademik dan jajarannya, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur. Jadi sesuai arahan dari Pak Direktur dan Wakil Direktur 1, sama bergerak untuk ke arah digitalisasi proses administrasi akademik ya. Jadi ke depannya, karena kewajiban perguruan tinggi juga sekarang ketika menerbitkan ijazah itu harus ada rekaman studinya atau selama studi itu harus terlaporkan di PDDikti dari awal sampai selesai ya, baru bisa menerbitkan yang namanya nomor induk, nomor ijazah nasional. Jadi sekarang kalau nomor ijazah nasionalnya tidak terbit, ijazahnya dianggap tidak legal ya. Seperti itu. Jadi harapannya mahasiswa lebih teliti dalam dan tertib menggunakan atau dalam mengisikan kartu rencana studi dan pengadministrasian akademik lainnya melalui sistem. Seperti itu. Baik, sebentar saya share screen.
Mungkin beberapa mahasiswa sudah diinformasikan terkait dengan portal yang digunakan ya. Username dan passwordnya. Jadi yang belum pernah login mungkin bisa dicoba nanti menggunakan username, passwordnya juga menggunakan NIM, kemudian kode keamanan. Aduh, Dek, kok punya muter-muter, Dek? Huruf besar atau angka. Baik. Kita lanjut. Sebentar, saya coba menggunakan mahasiswa angkatan 2001 ya. Atas nama Ahmad Jaki. Seperti ini. Jadi passwordnya menggunakan NIM, kemudian kode keamanannya bisa copy supaya tidak salah list atau bisa di kemudian in. Nah, pasti akan mendapatkan seperti ini. Baik, di halaman profil ini nanti ada kalender akademik, kemudian kartu rencana studi, hasil studi, serta riwayat pembayaran. Jadi nanti sini juga ada data pembayarannya. Sekalian nanti diinformasikan bahwa karena kita sudah terhubung online dengan BTN, nanti pembayaran bisa melalui channel BTN dengan nomor virtual account atau nomor rekening virtualnya itu menggunakan NIM. Jadi di sini misalkan 02340210001 nanti ini sebagai nomor virtualnya. Nanti tata cara pembayaran akan kita informasikan di sistem sini. Pembayarannya itu juga bisa dilakukan melalui transfer ATM bersama, jadi tujuannya ke bank BTN, kemudian dimasukkan nomor rekening yang ada di nomor PA, nomor virtual account yang ada nanti tertera di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu registrasi. Nah, registrasi ini akan aktif sesuai dengan konfigurasi dari admin atau dari Poltekkes ya. Jadi bagian akademik nanti akan men-setting kita sedang berada di semester mana. Ini saat ini masih di ganjil 2001-2022. Kemudian kita klik registrasi. Jadi setiap semester nanti memperbaharui datanya. Ini mungkin sudah di-input. Perlu diperhatikan pengisian datanya itu ketika meminta angka maka diisikan dengan angka. Kemudian jika tanggal dengan format tanggal yang sudah ada di sistem dan seterusnya. Baik, data-data ini yang akan dilaporkan ke PDDikti. Jadi pada saat kita akan synchronize, harapannya sebelum disinkron ke PDDikti ini isiannya ini sudah benar. Contohnya ini ada nomor KTP ayahnya belum ketemu, silakan nanti diperbaiki. Ini diisi dan seterusnya. Karena ini data akan dikirimkan ke PDDikti ya. Jadi mungkin sepertinya uji kompetensi juga nanti akan mengambil informasi dari data PDDikti ya. Untuk pelaksanaan ujian. Baik, kalau sudah selesai mengisikan nanti tinggal diklik simpan. Dan kalau mau cetak bukti registrasinya untuk data bisa diklik cetak dan seterusnya. Baik, ini di form registrasi. Nanti akan ada informasi kalau kita belum melakukan pembayaran ya. Di sini karena diregistrasikan di bypass oleh admin, jadi bisa melakukan registrasi. Nanti ke depannya kita harus melakukan pembayaran UKT dulu, baru bisa melakukan proses registrasi. Kemudian setelah proses registrasi selesai, kita menuju ke
menu pengisian kartu rencana studi. Jadi di sini karena pakai anak mahasiswa tingkat 1, jadi belum ada KRS-nya. Nanti diisi di sini. Diklik kartu rencana studi, kemudian mata kuliah apa yang akan diambil, kelasnya, yang sebelumnya misalkan kelas A, ada kelas B dan seterusnya, tinggal diklik tanda action ya di sini. Action tambah ini tinggal diklik, nanti akan menambahkan di atas. Misalkan kita semua kelas A ya. Dan seterusnya. Baik. Nah, di sini. Jadi di sini sudah tampil jamnya, ruangan apa, kuliahnya di mana, dosennya siapa, jadwal harinya dan seterusnya juga ada seperti ini. Baik. Selanjutnya kita bisa cetak kartu rencana studinya. Nah, ini. Nanti yang pejabat-pejabat yang ada di sini ini bisa disetting di admin. Nanti saya informasikan ke admin prodi. Jadi di sini nanti ada dosen penasehatnya, ada kaprodi, misalkan tanda tangan dan mengetahui siapa, misalkan ada 3. Jadi nanti ada konfigurasinya. Itu juga akan tampil seperti ini. Mahasiswa tinggal cetak seperti ini. Baik. Ini nanti akan ada seperti ini. Nanti kita juga akan bisa kalau misalkan diberlakukan untuk kartu ujian, nanti akan ada informasi bahwa belum melakukan pembiayaan ujian semester, jadi belum bisa cetak kartu ujian semester dan seterusnya. Ini masih disesuaikan. Kemudian nanti setelah KRS-an untuk awal semester harusnya sudah selesai. Jadi selanjutnya dikonfirmasi ke dosen pembimbing atau ke admin prodi ya terkait persetujuan KRS. Pak Davi, Bu Eni nanti terkait persetujuan KRS seperti apa skemanya? Monitor Bu Eni? Monitor Pak, untuk persetujuan KRS itu nanti karena kan harusnya persetujuan KRS itu ada di PA ya Pak ya. Ya. Biasanya PA yang ini, tapi karena kita ini belum sosialisasikan ke dosen, ini nanti persetujuan KRS sementara ada di admin dulu Pak, jadi Ya, lebih baik. gampang gitu. Iya. Baik. Baik, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya ke menu hasil studi. Ini nanti akan tampil nilainya kalau sudah dinilai ya. Jadi tinggal bisa cetak juga hasil studinya. KHS-nya nanti berapa nilai indeks dan seterusnya. Kemudian di sini ada pendaftaran wisuda. Nanti kalau sudah ada dibuka sesi pendaftaran wisuda, kita bisa klik daftar. Nanti akan terdata sebagai pendaftar wisuda. Untuk syarat dan ketentuannya nanti kita sesuaikan terkait pelaksanaan wisuda, kelengkapan dokumen atau administrasinya seperti apa di Poltekkes Kaltim. Nanti akan kita sesuaikan. Selanjutnya ada di perkuliahan. Nah, di sini ada 3 komponen perkuliahan ya. Jadi nanti di sini kalau ini untuk absen digital. Nanti kalau dosennya sudah mengklik open, maka dia akan di sini ada statusnya open ya. Ntar saya coba login sebagai dosennya. Pak Abdul Holik.
Orang pulangan di Ontoloyo. Baik, ini anatomi kelas A. Nah ini, jadi nanti semua mahasiswa bisa melakukan absensi digital di menggunakan SIP-nya. Nanti klik saja open, dia akan ada informasi di sini. Mata kuliahnya apa, pertemuan keberapa, hari dan seterusnya. Nanti tinggal diklik hadir. Tapi wajib mengaktifkan webcam-nya karena nanti akan di-capture siapa yang melakukan absensi ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti kalau dosennya sudah memberikan materi yang ada di portal, dia akan ada tampilan di sini. Ada juga nanti aktivitas ini sebagai tugas, kuis dan seterusnya bisa dilaksanakan di sini. Nanti langsung menjawab di portalnya juga. Kemudian ini ada kolom chat. Ini diskusi untuk antara dosen dan satu kelas di kelas anatomi fisiologi praktek ya. Jadi tiap kelas, tiap dosen nanti ada secara online menggunakan SIP-nya. Baik, secara umum mungkin seperti itu pengisian KRS dan penggunaan SIP untuk mahasiswa. Mungkin saya kembalikan ke Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Dayat. Mas Davi, mungkin ada yang berisik nih di mana ya? Kita juga nggak ada yang open. Nggak ada ya? Nah, itu dia. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa atau mungkin dari admin SIP. Tanya Dre. Yang nurse sendiri. Apakah sudah paham atau mau ada yang mencoba dulu? Ada yang pakai laptop mungkin mau mencoba cara masuk tapi belum bisa karena belum pembayaran ya Pak. Karena ini belum pembayaran. Silahkan ke Ya, mahasiswa jika ada yang mau ditanya. Ada. Ibu izin bertanya. Ya, boleh Friska dari Promkes. Ya, izin bertanya Bu, saya kan waktu KRS pertama sudah isi dan sudah saya simpan. Itu apa nanti terhapus Bu yang lama Bu? Yang di siakat yang lama ya? Iya Bu. Atau datanya tersimpan Ibu? Jadi Jadi untuk siakat kita yang lama itu kita sudah sampaikan bahwa siakat kita yang lama itu servernya down dan itu tidak bisa kita selamatkan, mohon maaf. Jadi nanti mahasiswa itu akan mengisi ulang biodatanya. Semua biodata. Karena di sini tadi teknis pengisian juga tidak sulit ya Pak Hidayat ya. Jadi mungkin bisa diulang, mungkin tidak memakan waktu lama. Yang penting dokumennya itu yang dibutuhkan itu sudah siap. Mungkin nanti bisa diulang lagi Pak secara garis besar dokumennya apa saja yang perlu disiapkan sehingga mahasiswa itu bisa mempersiapkan lebih dulu sebelum dia mengisi biodatanya. Gitu Pak Hidayat. Baik Bu.
Jadi biodata yang diperlukan pada saat registrasi sebenarnya ini ada nama, alamat sesuai KTP dan seterusnya, email, kemudian data orang tua juga kalau bisa ada KTP-nya, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian data ibu yang perlu dipastikan adalah nomor KTP harus sesuai ya. Nanti ini juga akan ada pengecekan di PD Dikti dalam nanti proses penerbitan nomor ijazah nasional. Jadi memang KTP ini perlu divalidasi isiannya disesuaikan dengan yang sebenarnya karena nanti akan divalidasi di nomor induk nasional nomor ijazah nasional. Selain itu cukup itu ya Pak ya, artinya Iya. yang disiapkan itu adalah nomor KTP. Izin Pak, misalnya nih salah satu orang tuanya sudah meninggal, artinya kan mungkin dikosongkan kali, seperti itu kali ini yang 00 ya. Kan nomor KTP-nya harusnya masih tetap ada kan harusnya ya. Di kartu keluarga atau di mana? Ya, Nggak apa-apa sih untuk kemudian data. kalau misalnya nih bapak ibunya pisah, terus nggak ada, ini kan yang agak repot nih. Pisah terus nggak ada kontak, ini kan repot Pak. Iya. Nah, mungkin karena kalau yang di ijazah yang saya tahu nomor NIK itu adalah yang dipakai nomor NIK yang bersangkutan. Iya. Jadi mungkin yang harus ada NIK yang bersangkutan kali ya Iya, Pak. yang wajib sih nomor KTP-nya yang NIK ini. Tapi biasanya sih kalau ada program-program yang dari pusat yang terkait dengan Nimnya sama. penghasilan orang tua dan sebagainya itu biasanya juga dicek di nomor Dicek KTP-nya ya. orang. Oke. Tapi nggak apa-apa. Usahakan yang benar kalau mentok bisa bebas isiannya. Mungkin pesannya pada saat mengisi biodata ini, namanya itu harus dipastikan adalah nama yang sesuai dengan ijazah yang terakhir ya Pak ya. Sesuai dengan ijazah terakhir, kemudian tempat tanggal lahir ini adalah sesuai dengan ijazah terakhir, sesuai juga dengan yang ada di dalam KTP, karena identitas tersebut nanti yang akan ditarik untuk registrasi ijazah. Itu karena kalau di sini salah dan ini kita sudah sinkronisasi data ke PD Dikti, berarti ini nanti kalau datanya di sini salah, maka yang akan tersinkron juga salah. Iya, Gitu. Gitu ya, Pak, perubahannya juga cukup ini banyak syarat-syaratnya. Jadi kalau mau perubahan nama dan tanggal lahir di PD Dikti itu, seingat saya harus mencantumkan akta, kemudian betul Pak. mencantumkan KTP, Ijazah terakhir, KTP, KRS, KHS dan seterusnya, KTM. betul. Jadi memang betul Pak. sebelum kita kirim dipastikan sudah sesuai nama dan tanggal lahir bersama nomor KTP. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Assalamualaikum Untuk proses, silakan Dimas. Silakan Dimas. Ini dari mahasiswa PJJ Bu. Oh iya. Kan menggunakan aplikasi Madal tuh. Ya, Moodle untuk proses pembelajarannya ya. Oh, berarti itu masih dipakai Bu ya? Moodle-nya untuk pembelajaran di Moodle tetap dipakai karena PJJ itu punya proses tersendiri. Nah, ini tetapi untuk SIP-nya tetap yang di sini. Jadi data mahasiswa tetap satu pintu ada di SIP Poltekkes Kaltim. Hanya kalau di PJJ itu punya Moodle sendiri yang dengan mana ya saya kok lupa. Nah, itu khusus untuk pembelajarannya. Begitu. Makasih Bu ya. Oke, terima kasih. Sukses. Dari mana ini Dimas? Saya dari Samarinda Bu. Oh, Samarinda, tapi ikut di PJJ ya? Oke. Yang lain untuk proses pengisian KRS-nya sudah paham mulai dari pembayaran, nanti bagaimana, kemudian proses di awal membuka ininya dulu, membuka portalnya, kemudian sampai nanti pembayaran, kemudian sampai dengan pengisian KRS-nya. Tadi pemilihan mata kuliah juga sudah paham ya?
Jadi pemilihan mata kuliah itu nanti adalah Anda lihat dari prodi itu karena di Poltekkes itu sistem pembelajarannya adalah sistem paket. Pak Dayat ini paham pasti sistem paket. Jadi ini nanti untuk mata kuliah semester 1 itu sebenarnya sudah ini sudah ditentukan apa saja mata kuliahnya. Ini kalau bagi yang tingkat 1, tingkat 2 itu tinggal conteng-conteng saja yang ada di mata kuliah di semester 1 atau semester 2. Tetapi jika dia ada di mahasiswa itu sudah semester 3 sampai dengan semester akhir, itu jika ada mata kuliah yang tertinggal di semester sebelumnya, nanti tinggal Anda cari di situ mata kuliah yang tertinggal, itu mata kuliah apa, kemudian Anda masukkan ke dalam KRS tadi, sehingga itu akan menghitung jumlah KRS keseluruhan, sehingga di akademik akan tahu, oh ini ada mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah apa di semester berapa, begitu. Oke, mungkin ada yang ditanya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Risna, silahkan. Ya, Bu izin bertanya Bu, tadi kan di chat itu ada keterangan untuk misinya pakai NIM, password sama username. Terus kalau tidak bisa login, bisa melapor ke admin prodi masing-masing. Nah, untuk adminnya ini untuk jurusan masing-masing bisa disebutkan nggak Bu, siapa-siapa aja Bu? Izin Ibu dari Bidan. Saya agak lupa juga. Admin Bidan siapa Mas Dapi? Mas Dapi nih kayaknya yang lebih hafal. Mohon izin Bu untuk bidan sarjana terapan atau diploma 3 Bu? Bu Risna dari D3 atau sarjana terapan Ibu? Sarjana terapan Bu. Oh, sarjana terapan dengan siapa Mbak Pit? Biasanya Bu Dwi Agus Bu, biasanya. Bu Dwi Agus, tetapi Bu Dwi Agus ini masih gabung ya Bu Dwi Agus? Atau nanti kalau ada perubahan nanti kita akan infokan gitu. Karena Bu Dwi Agus alhamdulillah kemarin diterima di CPNS, jadi mungkin akan ada pergantian. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risna. Silakan siapa lagi? Bu, maaf. Ya. Untuk yang sarjana terapan itu ada Bu Ega Bu yang menjadi admin. Ega. Oke, Bu Ega. Ega Ersa ya. Yang kemarin yang resign siapa ya? Bukan Bu Ega ya? Bukan ya? Iya Bu. Mbak Kristina? Iya Bu, betul. Bu Ega resign tapi belum ada limpahan lagi Bu. Nanti tunggu info selanjutnya. Oke, karena kan beliau resign, jadi nanti pasti akan ada perubahan dari Bu Dwi Agus ke Bu Ega, kemudian nanti ke siapa lagi. Oke. Untuk adminnya dari D3 Kebidanan itu ada Bu Farah Imelda, untuk dari D3 TLM itu ada Ibu Eka Parvina, kemudian dari mana lagi ya? Promkes dengan siapa ya? Saya nggak hafal juga ini. Kalau super adminnya sementara itu di Poltekkes, ini sementara itu masih Pak Kadafi, karena super admin kami yang di akademik untuk Siakat itu juga baru keterima CPNS, jadi kita masih mencari pengganti saat ini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalau tidak ketemu dengan admin di prodi, bisa ke super admin yang ada di direktorat itu dengan Pak Kadafi. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu, adik-adik semua paham? Karena ini mungkin ya Pak Dayat ya, prosesnya tidak terlalu ribet, atau saya bilang sederhana, simple, sehingga mungkin cepat pahamnya karena anak milenial udah utak-atik yang namanya aplikasi. Bu Eni izin bertanya. Ya, Bu. siap Bu. Ini Novi, ya dari D3 Kebidanan Balikpapan, izin bertanya mengenai pemilihan mata kuliah.
Karena kan di jadwal itu contohnya misalnya askep komunitas di semester 4 itu ada di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, kemudian dari admin prodi apakah untuk memasukkan mata kuliah itu per hari itu dimasukkan semua, Senin askep komunitas, Selasa komunitas, dan Rabu komunitas, karena akan muncul kan Bu ya di pemilihan mata kuliah per hari. Kemudian mahasiswanya pilihnya yang mana ya Bu? Apakah salah satu hari itu aja atau semua hari itu? Ya, monggo silakan Pak Dayat. Kalau teknis Pak Dayat nanti yang bicara. Kalau saya dari kebijakan saja. Silakan Pak Dayat. Ya, baik. Terkait pemilihan mata kuliah sebenarnya hanya satu mata kuliah dipilih di satu KRS itu hanya satu ya kelasnya. Jadi silakan mau dipilih yang mana. Tapi kan kalau di Poltekkes saya dengar itu nanti ada paket ya. Sebenarnya kalau paket di SIP-nya juga memungkinkan untuk satu orang yang men-setting seluruh KRS mahasiswa tiap prodi perangkatannya. Jadi untuk yang general nanti misalkan disetting oleh admin, nanti kalau ada yang yang mengulang dan sebagainya, kalau tingkat-tingkatan atas mungkin baru bisa diisi oleh mahasiswanya. Mungkin tergantung dari Poltekkes seperti apa skema pengisian KRS-nya. Kalau mau dihandle oleh admin juga sebenarnya sangat mudah juga sekali. Jadi diisi satu mahasiswa, kemudian hilang suaranya Pak Dayat. Mahasiswa yang ada di prodi. Monitor Pak Dayat tadi suaranya terputus. Suaranya terputus ya? Iya. Baik, saya ulang. Jadi terkait paket pengisian KRS, sebenarnya kalau di Poltekkes mau paket nanti boleh dihandle oleh admin prodi, karena diisikan satu mahasiswa itu bisa di-cloning atau dikopikan ke seluruh mahasiswa tiap angkatan yang ada di prodi tersebut. Jadi bisa fleksibel mau diisi oleh mahasiswa atau diisi oleh admin prodi Bu ini. Oh gitu. Artinya sekali tarik klik untuk semuanya ya Pak ya? Jadi ditambahkan satu siswa dulu, nanti baru diklik duplikat ke semua, dia akan mengkopikan seluruh KRS yang ada di satu mahasiswa itu ke prodi angkatan yang sama. Tapi ini kan akan berhubungan dengan tadi pembayaran Pak, berhubungan dengan pembayaran. Jadi supaya mahasiswa juga tertib, memang mungkin bisa, tapi nanti proses print out KRS itu ada di mahasiswa kan ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya dia belum bayar, artinya kan dia tidak bisa print out. Tapi mungkin ini supaya mahasiswa tertib dengan aplikasinya. Jadi biar saja mereka yang melakukan proses KRS-an. Jadi nanti kalau tidak bayar atau belum bayar, ya pasti tidak bisa dapat KRS gitu Pak. Iya. Jadi kalau jadi mungkin nanti mohon kepada seluruh admin SIP, jika ada mahasiswa yang tidak KRS-an, mungkin nanti dari absensi, Pak izin Pak Dayat, ini bisa ditarik untuk absensi? Iya bisa Bu, di admin itu bisa dicetak. Oh, bisa dicetak absensi untuk yang mahasiswa yang sudah KRS-an dan sudah pembayaran ya Pak ya. Nah nanti jika itu sudah kita mahasiswa sudah KRS-an dan kita mulai proses pembelajaran, mungkin admin prodi bisa menarik absensi, itu bisa dijadikan dasar untuk absensi di kelas, sehingga apabila tidak melakukan pembayaran dan tidak melakukan KRS-an, maka mahasiswa tersebut tidak ada di dalam daftar absen. Artinya mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kalaupun mengikuti perkuliahan, tapi akan percuma karena tidak akan terekam di dalam absensi. Begitu ya Pak Dayat ya. Kemudian mahasiswa itu akan dirubah statusnya menjadi tidak aktif Pak. Gitu Pak.
karena ada status untuk mahasiswa ya Pak ya, ada aktif dan menjadi tidak aktif gitu. Jadi mohon perhatian kepada seluruh mahasiswa baik tingkat 1, 2, 3, dan 4. Jadi mulai semester ini kita akan melakukan penertiban jika di sebelum-sebelumnya kita sudah selalu melakukan pelonggaran, mau bayar mau nggak bayar, wes monggo silahkan ikut kuliah, tapi kita mulai semester ini kita akan melakukan penertiban. Jadi jika tidak melakukan pembayaran, mahasiswa tidak bisa KRS-an yang pertama, yang kedua Anda tidak akan masuk di dalam daftar absensi sehingga Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan status mahasiswa akan kita rubah menjadi tidak aktif. Nah, nanti konsekuensinya apa kalau tidak aktif? Artinya mungkin Anda bisa mengajukan cuti akademik, atau mungkin kalau memang tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, mungkin dari awal Anda bisa melakukan koordinasi dengan bagian pembayaran dengan Bu Siti yang ada di keuangan direktorat, nanti apakah melakukan pencicilan atau bagaimana sehingga nanti kita bisa lakukan setting di KRS. Tetapi intinya tadi bahwa jika tidak melakukan pembayaran maka tidak bisa melakukan KRS-an. Mungkin itu. Ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Assalamualaikum Ibu, permisi. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya Sri Wahyuni dari Prodi 3 Pidana Balikpapan. Permisi Ibu, ingin bertanya mengenai data orang tua. Misal orang tua salah satu ada sudah yang meninggal, kemudian tidak ada nomor KTP, apakah dikosongkan atau bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Itu tadi yang saya bicarakan dengan Pak Dayat, mungkin kalau sudah meninggal nggak ada KTP-nya ya mau gimana, yang utama itu adalah nomor KTP Anda. Nomor KTP yang bersangkutan ya, nomor KTP yang bersangkutan itu penting sekali karena nomor itu yang akan ditarik ke dalam nomor registrasi ijazah nasional. Jadi dalam PIN penomoran ijazah nasional itu akan mencantumkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Tolong pada saat menginput nomor KTP tidak ada satu angka pun yang salah. Jadi sebelum di-save nanti diperiksa ulang satu persatu angkanya. Gitu. Baik. Saya akan, ya oke, terima kasih. Ini jika sudah berpisah tadi Pak pertanyaannya dari Mezalina, jika orang tua berpisah lama tidak mengetahui informasi tentang ayah sama sekali, jadi bagaimana? Ya wes nggak usah dicari, susah nyarinya nanti repot bikin stres, nggak usah dicari, biar saja. Yang penting Anda punya nomor KTP. Kemudian Assalamualaikum. Saya izin tanya, misalkan di mata kuliah neonatus ada hari Senin dan Selasa, itu dipilih yang mana Pak? Tadi salah satu ya Pak, salah satu saja karena itu hanya penjadwalan di situ, jadi salah satu saja. Kemudian izin bertanya, apakah pembayaran UKT nanti akan diberitahukan? Pasti, pasti nanti kita pengumumannya mungkin insya Allah hari besok, pengumuman untuk pembayaran UKT berapa dan kapan itu akan diumumkan oleh bagian keuangan, itu mulai besok. Jadi ditunggu saja, insya Allah mudahan orang tuanya punya banyak rezeki sehingga bisa bayar kuliah, gitu ya. Oke, ya, betul, ada lagi yang itu mau yang penting, ditanyakan? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ya Anggun. Bu, jadi kemarin pada saat semester 5 itu saya mengajukan penundaan UKT dan hilang suaranya, Anggun. Suaranya Anggun menghilang. Di sini saya bacakan lagi pertanyaannya dari Karenina.
pembayaran UKT nanti akan diberitahukan, kemudian UKT-nya tanggal berapa ya Bu, batas akhirnya. Tunggu besok ya, saya tidak punya kewenangan untuk memberitahukan, tapi nanti tunggu besok, nanti kalau saya kasih tahu sekarang nanti takut salah dan tidak sama dengan yang diumumkan besok. Jadi tunggu besok saja, pengumumannya akan kami upload di web Poltekkes Kaltim. Gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan membuka webnya Poltekkes Kaltim. Semua pengumuman ada di dalam web Poltekkes Kaltim. Gitu. Apakah ada kenaikan? Saya bilang ditunggu saja. Ditunggu saja. Nanti pengumumannya besok. Yang tadi siapa yang menghilang? Nah, tanya Bu Eni itu mah sebetulnya. Ya kan? Pas-pasan ada Bu Eninya kan? Ada lagi yang mau bertanya? Izin konfirmasi Ibu Damaris. Iya Bu. Saya dari Aljen Bu. Jadi misalkan kan menurut pengumuman hari Senin sudah dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Hari Jumat kan kita ketahui bank biasanya hari Jumat kan tutupnya cepat ya Bu. Iya betul. Mohon diusahakan Ibu pengumumannya secepat jadi kami. Betul Ibu, nanti kita akan kasih jeda beberapa hari untuk pembayaran. Kemudian nanti setelah pembayaran, jadi kita dari pembayaran itu kita tidak ngasih jeda ini ya Bu ya. Jadi setelah pembayaran, misalnya Ibu pembayaran pagi, silakan Ibu langsung bisa masuk ke dalam SIP saat itu juga. Yang penting kita sudah bayar, itu sudah terverifikasi. Gitu Ibu. Tapi kita nggak mungkin Bu kasih waktu hanya 1 hari pembayaran, tidak. Gitu. Iya maksud saya gitu Bu, hari Jumatnya pengumuman, hari Senin kan sudah tatap muka ya, maksudnya udah pembelajaran. Iya, oke. Karena ini kan istilahnya aplikasi baru ya Bu buat kami. Iya. Kan kendala itu besar Ibu untuk pengisiannya. Iya betul. Ya Bu, terima kasih masukannya Bu. Jadi nanti kami jadikan pertimbangan berapa rentang waktu yang akan kita berikan ke mahasiswa untuk pembayaran dan pengisian KRS. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terkait pengisian aplikasinya sudah oke kayaknya nih Pak. Mungkin malah yang lain-lain yang ditanya ini. Kalau aplikasinya sudah bisa ya, sudah bisa masuk semua ya. Insya Allah bisa Misi Bu. Gunakan. Ya. Izin bertanya Bu, dari Sarjana Terapan Perawatan. Yang Aljen ini ada NIM-nya, ada yang double nih Bu, gimana ini? Sudah ini Pak, sudah ada dikasih ke Bu Nilam, nanti konfirmasi ke Bu Nilam Pak. Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu nanti silakan konfirmasi NIM itu ke PJ Akademik. Oke. Untuk aplikasi tidak ada pertanyaan, untuk kebijakan anggaran dan sebagainya nanti akan diumumkan besok. Mungkin itu saja, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali. Mungkin ada penguatan dari Pak Hidayat, apa yang perlu dikuatkan Pak di sini, apa yang perlu difokuskan oleh mahasiswa pada saat pengisian KRS? Silakan Pak. Ya, baik. Sebenarnya untuk registrasi itu tadi pengisiannya kan ada mencantumkan misalkan yang diminta angka, jadi harus diisi angka. Kalau memang tidak ada bisa diisi 0, misalkan kayak RT atau RW ya. Jadi jangan dikasih tanda minus, nanti dia akan tidak bisa tersimpan datanya. Kemudian kalau pengisian kartu rencana studi sebenarnya mudah ya, hanya satu tombol, setiap kolom yang diperhatikan mata kuliahnya, kemudian jadwalnya sama ruangannya di mana. Seperti itu. Sama kalau memang kelas A dan kelas B-nya memang masih menggunakan itu, juga diperhatikan kelasnya, kan ada nama kelas di setiap mata kuliah di KRS-nya. Kemudian terkait pembayaran, sebenarnya karena kita online dengan BTN, jadi
bisa ditransfer dari mana saja ya, sama dengan ATM bersama, dia sama kayak nomor rekening. Jadi nanti begitu ada pembayaran langsung tercatat di SIP-nya. Jadi walaupun nanti misalkan hari Jumat udah tutup banknya, bisa bayar lewat ATM atau transfer lewat mobile banking yang ada dan seterusnya. Paling itu cuma dibantu juga untuk mengisikan data yang benar-benar sesuai dan valid ya, supaya tidak ini, karena ini sudah tersinkron ke PD Dikti ya, seperti itu. Baik, mungkin itu Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Dayat, Bapak Ibu, adik-adik semua. Mungkin Pak Joko ada arahan lagi Pak Joko? Atau bisa kita tutup saja Pak? Sepertinya Pak Joko sudah nggak ada. Ada arahan lagi Pak Joko? Ya, saya pikir tadi sudah clear ya, sudah jelas ya, sampaikan Pak Hidayat, ada dari Bu Eni. Intinya mahasiswa saya tekankan lagi, persiapan untuk kuliah ini harus dipersiapkan betul-betul, fisiknya, maksudnya kesiapan psikologisnya ya. Menghadapi kuliah ini akan banyak tantangan-tantangan, kedepannya pasti akan banyak lebih tingkatnya lebih tinggi, akan lebih banyak lagi mata kuliah SKS yang akan benar dicapai. Oleh karena itu pikirkan semuanya, fokus kepada sukses belajar, jangan mikirkan yang lain, jangan mikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan yang kurang positif ya, jangan mikirkan hal-hal yang negatif, tapi fokuskan pada pembelajaran, fokus pada pembelajaran, capai SKS itu secara mendapatkan nilai yang maksimal hingga Anda semua lulus untuk mencapai profesi yang dicita-citakan kelak. Tapi jika ada di sekalian, khususnya yang reguler, misalnya ada permasalahan sehingga tidak mampu atau tidak seret dengan mata kuliah atau dengan profesi ini, sebenarnya kita mempertimbangkan silakan mempertimbangkan yang lebih seret itu yang mana gitu ya. Artinya Poltekkes itu kan membuka lebar bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan di sini. Tapi sekiranya kalau misalnya ternyata tidak kurang pas, kurang ini, karena ada beberapa yang ternyata sampai tingkat akhir itu ada yang mengundurkan diri. Sangat disayangkan. Sudah sekian waktu dibutuhkan tahunan, biaya sudah berapa, waktu kemudian juga tenaga tentu ya, tiba-tiba di akhir-akhir mengundurkan diri. Ya itu juga tidak kita harapkan ya. Dan sebaiknya kalau misalnya dari awal kurang pas dengan Poltekkes ya nggak apa-apa, sebenarnya dari awal lebih bagus, karena itu juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkreasi, untuk sukses di tempat lain. Tapi saya tidak berharap begitu. Saya berharap semua yang ada di sini itu akan sukses di Poltekkes, akan menyelesaikan semua pembelajaran di Poltekkes hingga akhir dengan nilai yang sebaik-baiknya. Upaya sekedarnya, tapi dengan usaha maksimal, dengan nilai yang maksimal, sehingga bisa mencapai apa yang Anda harapkan dan akan sukses berprestasi baik di Poltekkes sendiri maupun di luar. Banyak pelajaran sudah dari teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang dulu yang sukses di luar, itu karena di Poltekkes juga sukses. Saya kira itu Mbak ini sekedar penguat penyemangat aja untuk teman-teman adik-adik sekalian mahasiswa. Terima kasih. Ya Bu Ani. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Artinya kalau sudah nyemplung basah ya basah sekalian, tapi sebelum basah kalau memang dirasa ragu-ragu boleh naik ke daratan lagi ya Pak ya, gitu ya Pak. Iya betul. Mencari tempat yang lain. Sebelum kelelep maksudnya. Sebelum kelelep, iya betul Pak. Nanti sudah setengah kelelep tinggal kepala, sekali mau naik kan repot Pak. Betul. Semangat semua ya. Iya semangat, yang penting semangat. Doakan orang tuanya banyak rezekinya sehingga bisa menguliahkan Anda sampai Anda sukses. Jangan lupa juga bahwa orang tua bekerja keras untuk Anda, jadi jangan sia-siakan keringat orang tua. Belajar yang benar, belajar yang rajin,
Semoga sukses jadi mahasiswa yang keren dan berakhlak. Tangguh, peduli, jujur, dan cerdas. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak Joko Sabto Pramono, Pak Hidayat. Pak, terima kasih, jangan bosan-bosan membimtek kami ya Pak ya. Nanti kita akan bimtek lagi setelah itu dengan dosen-dosen yang mungkin nanti perlu untuk verifikasi persetujuan untuk PA, kemudian cara input nilai dan sebagainya. Begitu Pak Dayat, kita memang satu-satu dulu ini, tapi mudahan Bapak nggak bosan dan tidak mengganggu jadwal kuliahnya Pak Hidayat. Nih Pak Hidayat, adik-adik semua nih, Pak Hidayat juga masih kuliah, beliau masih lagi ambil S3, tapi beliau dengan semangat tinggi masih membantu Poltekkes dalam pengembangan sistem informasi pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih adik-adik semua, tetap semangat, tetap sehat, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan kita. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya ya Pak Hidayat. Jangan lupa absennya diisi ya. Absen. Baik Pak Joko, terima kasih Bu Eni. Terima